Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share informasi-informasi tentang SKB terkait materi yang berkaitan dengan pedagogik, menyangkut tentang hakikat proses belajar mengajar. Sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya untuk dapat mengikuti terus channel ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Baiklah teman-teman, langsung saja kita akan melihat konsep daripada belajar. Apa itu konsep belajar? Nah, kita akan melihat menurut seorang pakar yang bernama Dhammapada, yaitu apa yang dikatakan oleh Dhammapada? Orang yang tidak belajar apa-apa sama seperti seekor sapi. Ia menjadi semakin gemuk tetapi tidak tahu apa-apa. Nah, menurut Dhammapada ini kita disamakan seperti sapi. Sapi ini apa? Sapi ini binatang. Binatang ya jelas dia tidak mempunyai akal. Dan dia hanya bisa makan dan tumbuhnya semakin gemuk. Tetapi dia tidak tahu apa-apa. Karena apa? Karena dia itu adalah binatang, yaitu sapi. Kemudian kita akan melihat definisi daripada belajar. Ini menurut para pakar ada beberapa definisi. Yang pertama kita akan melihat dari Skinner. Ini mengartikan tentang belajar, yaitu suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Nah, ini kalau menurut Skinner ini belajar adalah proses. Jadi bagaimana cara kita menyesuaikan diri kita, baik itu dari tingkah laku, perbuatan kita yang berlangsung secara progresif. Nah, kemudian kita akan lihat menurut yang kedua, yaitu Sobri Sutikno. Nah, Sobri Sutikno ini mengartikan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dan interaksi dengan lingkungannya. Jadi kalau belajar di sini adalah usaha. Jadi usaha yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Apa yang didapatkan? Perubahan pada dirinya sendiri dan melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian kita akan melihat dari Tursan Hakim, ya. Nah, beliau mengartikan belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan berbagai kemampuan lain. Jadi kalau menurut Tursan Hakim ini, belajar adalah perubahan kepribadian manusia. Nah, jadi pribadi dia itu akan berubah dan akan tampak dalam kualitas dan kuantitasnya. Jelas tampaknya, yaitu dapat kita lihat melalui sikapnya, kebiasaannya, pemahamannya, keterampilannya, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa definisi tadi yang telah kita bahas, belajar pada hakikatnya itu adalah perubahan. Perubahan baik dari tingkah laku, kepribadian yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perubahan termasuk kategori belajar. Nah, teman-teman, kita akan melihat konsep belajar konsep dan belajar proses. Jadi ada yang namanya konsep,
ada yang namanya proses. Itu bagaimana kita lihat sama-sama. Yang pertama itu adalah belajar konsep. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan belajar konsep? Ini belajar yang lebih ditekankan kepada hasil. Belajar yang ditekankan kepada hasil yang berupa pemahaman faktual dan prinsipil terhadap bahan atau isi pelajaran yang bersifat kognitif. Nah, jadi ini lebih menekankan hasil belajar yang isi pembelajaran ini bersifat kognitif. Kognitif ini itu adalah tentang bagaimana tentang pengetahuan kita. Nah, jadi ini hasil dari belajarnya ini lebih diutamakan. Nah, jadi belajar konsep menekan kepada hasil belajar dengan pemahaman yang faktual dan prinsipal terhadap bahan atau isi pembelajaran yang bersifat kognitif. Kemudian kita lihat belajar proses. Nah, ini belajar proses ini seperti apa belajar proses? Ini belajar proses bisa dikatakan keterampilan proses. Dan ini lebih ditekankan pada permasalahan bagaimana pelajaran dipelajari dan diorganisir secara tepat. Jadi ini adalah proses, belajar proses ini adalah proses pembelajarannya itu seperti apa, membutuhkan keterampilan di situ. Apakah menggunakan metode atau strategi dari pembelajaran. Jadi di dalam proses pembelajaran ini dapat dipelajari secara tepat dengan menggunakan metode-metode atau strategi yang tepat. Jadi di sini dibutuhkan keterampilan proses, yaitu keterampilan proses belajar mengajar. Kemudian kita akan melihat konsep dari mengajar. Jadi kita sebagai seorang calon guru, kita itu butuh konsep dari mengajar, yaitu bagaimana cara kita untuk bisa mendidik anak-anak agar bisa menjadi anak yang aktif dan kreatif. Jadi sebagai calon guru, teman-teman tentunya ingin tahu kan untuk apa kita harus belajar konsep dari mengajar sebagai seorang guru. Nah, ini kita lihat menurut Julie Chung. Nah, ini mendidik bukan hanya dengan nasihat saja. Sebab yang menjadi sukses adalah memberikan contoh dengan perubahan yang baik sesuai dengan apa yang dikatakannya. Jangan lain dikata, lain diperbuat. Nah, ini maksudnya kita mendidik anak-anak jangan dengan nasihat saja. Karena apa? Karena kita harus memberikan contoh yang baik atau perilaku yang baik. Nah, yang bisa dicontoh oleh anak-anak. Dan sesuai dengan yang kita katakan. Jangan kita mengatakan yang seperti ini, kita buat seperti ini. Nah, itu kan pelanggaran ya. Dan itu berlainan, bertolak belakang dengan apa yang kita katakan. Jadi istilahnya tuh lain dikata, lain diperbuat. Ini sangat fatal ya akibatnya. Dan anak-anak juga yang ingin belajar dengan kita, yang kita didik, itu tidak akan mudah menerima dari perkataan kita. Kemudian kita akan melihat definisi dari mengajar itu seperti apa. Definisi dari mengajar itu ada menurut pakar-pakar dan ahli. Yang pertama kita akan lihat dari Bohar Suharto yang mendefinisikan mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sehingga tercipta suasana yang sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan peserta didik sehingga terjadi proses belajar yang menyenangkan. Jadi menurut Bohar Suharto ini, itu mengajar merupakan suatu aktivitas. Jadi aktivitas ini kita mengelola ruangan belajar agar ruangan belajar ini tercipta suasana yang baik, kemudian menghubungkan peserta didik dengan si pendidik, yaitu guru dengan anak-anak, sehingga terjadi proses belajar yang menyenangkan. Jadi anak-anak tidak jenuh dalam mengajar, dalam proses belajar dan mengajar. Jadi di sini terjadilah proses belajar yang menyenangkan
sehingga suasana yang tercipta juga menyenangkan. Jadi di sini murid dengan guru itu tidak jenuh. Nah, sehingga anak-anak pun mau belajar dan si guru pun senang untuk mengajar. Kemudian kita akan melihat dari pakar yang kedua, yaitu Omar Hamalik. Nah, mendefinisikan mengajar adalah sebagai proses menyampaikan pengetahuan dan kecakapan pada siswa. Jadi menurut Omar Hamalik, ini mengajar adalah sebatas menyampaikan pengetahuan saja dan kecakapan kepada siswa. Jadi ini tidak ditekankan kepada proses belajar yang menyenangkan, tidak melihat, namun bagaimana cara kita menyampaikan pengetahuan, bagaimana proses kita menyampaikan ilmu dan kecakapan kepada siswa. Jadi ilmunya bagaimana cara menyampaikan agar muridnya itu bisa menyerap informasi-informasi dari guru. Bagaimana cara murid agar bisa melihat pengetahuannya itu berkembang gitu. Jadi bagaimana cara kita mengajar, yaitu proses menyampaikan informasinya, proses menyampaikan pengetahuannya itu tepat. Jadi siswanya pun bisa menerima. Nah, langsung ada ketangkapannya pada siswa. Nah, kemudian kita akan melihat yang ketiga, yaitu Hasibuan. Hasibuan mengatakan bahwa konsep mengajar dalam proses berkembangnya masih dianggap dalam suatu kegiatan penyampaian atau penyerahan pengetahuan. Nah, teman-teman, ini kalau menurut Hasibuan, bahwa konsep pengajar dalam proses perkembangannya masih dianggap suatu kegiatan penyampaian atau penyerahan pengetahuan. Jadi hanya sebatas penyampaian dan penyerahan pengetahuan saja. Jadi penyampaiannya udah disampaikan materinya udah disampaikan, atau ditransfer pengetahuannya kepada anak-anak. Jadi di sini istilahnya udah disampaikan, jadi tidak memperhatikan muridnya, apakah pengetahuan yang disampaikannya itu diterima atau tidak diterima. Nah, kemudian dapat kita simpulkan dari beberapa definisi tadi dari para pakar, bahwasanya mengajar merupakan proses yang kompleks, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru kepada siswa. Kemudian mengajar adalah penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman, sebelum kita melihat hakikat proses belajar mengajar, saya ulangi lagi, jangan lupa subscribe dan like channel ini dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Baik teman-teman, kita akan melihat hakikat proses belajar mengajar. Setiap kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan dua pelaku aktif, yaitu guru dan siswa. Jadi dalam proses belajar mengajar tentu ada yang namanya guru yang memberikan informasi, yang menyampaikan ilmu pengetahuan, yang mentransfer ilmu, dan siswa yang menerima ilmu, yang menyerap ilmu. Nah, dari siapa? Dari guru. Jadi makanya adanya guru dan siswa. Ini keduanya adalah pelaku aktif dalam proses belajar mengajar. Kemudian rumusan belajar mengajar tradisional selalu menempatkan anak didik sebagai objek pembelajaran dan guru sebagai subjek. Nah, jadi rumusan belajar mengajar tradisional ini selalu menempatkan anak didiknya sebagai objek. Jadi tidak terlalu ditekankan, kemudian pembelajaran dan gurunya sebagai subjek. Kemudian kita akan melihat mengajar merupakan kegiatan di mana keterlibatan individu anak didik mutlak adanya.
Jadi keterlibatan anak didik itu emang harus ada dalam proses mengajar-mengajar. Kalau anak didiknya tidak terlibat dalam proses belajar mengajar, bagaimana akan terjadinya belajar yang efektif, belajar yang aktif. Nah, jadi keterlibatan individu anak didik ini jelas ya, tidak bisa diganggu gugat. Emang mutlak adanya. Nah, teman-teman, kita lihat menurut seorang pakar yang bernama Nana Sudjana, yaitu mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses. Nah, belajar pada hakikatnya adalah suatu proses. Proses apa? Proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar anak didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong anak didik melakukan proses belajar. Nah, pada tahap ini, proses memberikan bimbingan dan bantuan kepada anak didik dalam melakukan proses belajar. Kemudian kita akan melihat bagaimana ciri-ciri dari belajar mengajar. Kemudian kita lihat dari pakar, salah satunya itu adalah Slameto. Nah, ciri-ciri dalam perubahan dalam pengertian belajar itu, yang pertama kita lihat perubahan yang terjadi berlangsung secara sadar, sekurang-kurangnya sadar bahwa pengetahuannya bertambah, sikapnya berubah, kecakapannya berkembang, nah, dan lain-lain. Jadi di sini dalam proses berlangsungnya itu sadar. Jadi dengannya sadar, jadi proses yang terjadi dalam belajar ini, apa yang terjadi kita tahu, kita paham. Nah, bahwa dengan pahamnya kita walaupun tidak banyak, ada ilmu yang bertambah sedikit. Nah, jadi sikap kita pun akan berubah dan kecakapan pun berkembang. Nah, jadi ilmu pengetahuannya itu bertambah walaupun hanya sedikit. Yang penting pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar itu secara sadar. Nah, kemudian perlu perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Jadi perubahan dalam belajar ini dia bersifat terus-menerus ya, kontinu. Jadi perubahannya ini tidak akan berhenti. Selama kita akan terus belajar, tetap akan terjadi perubahan. Ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah perubahan belajar bersifat positif dan aktif. Jadi dalam proses perubahan belajar ini bersifat positif dan aktif. Jadi hal-hal yang baik ya, tidak ada unsur negatifnya, tidak ada unsur yang tidak bagusnya, tapi namun unsur yang positif, unsur yang bagus-bagus dan aktif. Jadi dengannya ada keaktifan dalam proses belajar, ini akan terjadi proses yang menyenangkan. Kemudian yang keempat itu adalah perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Nah, ini kan perubahan belajar di sifatnya ini permanen ya, tidak sementara. Karena kalau sementara berarti dalam perubahan belajar ini ilmu yang kita dapatkan ini tidak melekat dalam diri kita. Jadi perubahan dalam belajar ini dia permanen ya, karena dengan kita belajar ilmu pengetahuan kita bertambah, perilaku kita juga akan berubah. Kemudian perubahan dalam belajar bertujuan, nah, dan terarah. Jadi perubahan ini punya tujuan dan punya arah. Jadi nggak hanya berubah aja, tapi nggak ada tujuannya mau kemana, apa yang dituju itu nggak ada, dan nggak terarah, nggak teratur. Nah, ini nggak ada. Yang namanya perubahan tetap dia itu punya tujuan dan punya arah, ataupun terarah dan tidak melenceng dari perubahan dari belajar. Kemudian kita akan lihat yang keenam, yaitu perubahan mencangkup seluruh aspek tingkah laku, bukan bagian-bagian tertentu secara parsial. Jadi ini perubahan ini menyangkup seluruh aspek tingkah laku semuanya. Nah, jadi pada perubahan ini yang namanya kita manusia ya harus belajar.
Jadi dengan kita belajar terjadi perubahan, dan perubahannya ini menyangkut semuanya, semuanya termasuk aspek tingkah laku. Nah, teman-teman, kita akan melihat ciri-ciri kegiatan belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan. Nah, jadi belajar mengajar ini memiliki tujuan. Kemudian terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan. Nah, jadi ini jelas ya, ada mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian fokus pada materi ataupun materinya jelas. Jadi bukan materi yang nggak nyambung gitu, materinya jelas. Misalnya bab tentang muamalah gitu, bab tentang jual beli, bab tentang jinayat, jelas, materinya jelas, subbabnya jelas, dan dirincikan juga jelas. Kemudian adanya aktivitas anak didik. Kenapa adanya aktivitas anak didik? Yaitu di sini anak didiknya ini disuruh aktif. Jadi anak didiknya ini disuruh belajar untuk aktif. Jadi bisa menggunakan metode pembelajaran untuk mengaktifkan anak didik, yaitu jadi agar kognitif anak ini lebih cepat berkembang. Jadi anak didik lebih aktif dari guru. Nah, kemudian aktor guru yang cermat dan tepat. Jadi ini adalah peran dari seorang guru. Ini harus cermat ya. Guru ini harus lebih kreatif bagaimana cara menciptakan anak didiknya ini lebih beraktivitas, yaitu lebih aktif. Nah, jadi dengan adanya seperti itu anak akan lebih belajar dan menciptakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan. Nah, teman-teman, jadi proses belajar mengajar ini semuanya itu adalah perubahan yang kita dapat, karena di sini yang berperan penting hanya dua, yaitu guru dan murid. Nah, teman-teman, ini penjelasan tentang hakikat dari proses belajar mengajar ini sangat penting untuk kita sebagai seorang guru. Kenapa? Karena di situ kita melakukan proses belajar, dan di situ pula kita harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini dan tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat mengikuti terus channel ini. Dan teman-teman, apabila ada kesalahan itu semata-mata datangnya dari saya, dari kesalahan saya, dan insya Allah apabila ada kebaikan silahkan diambil. Apabila ada salah dalam penyampaian, silahkan diberi saran atau diberi masukan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.